Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bisa kembali lagi berjumpa di channel saya. Di sini saya akan membahas semua tentang dunia kegaiban yang mungkin teman-teman selama ini masih bingung, masih ragu. Saya coba akan menjelaskan secara singkat, secara padat, namun mudah dipahami oleh teman-teman semua. Jadi di sini saya berbagi apa yang saya dapatkan, apa pengalaman saya. Jadi murni dari pengalaman saya dan pernah saya alami selama ini, saya akan mencoba berbagi pada teman-teman semua. Inilah pada pembahasan kita kali ini, akan kita bahas tentang masalah pagaran rumah. Kenapa sih rumah-rumah itu terus dipagar secara goib? Banyak orang-orang yang percaya bahwasanya pagar goib itu adalah suatu media atau suatu penangkal yang digunakan untuk memagari rumah itu sendiri dari gangguan-gangguan sekitar atau dari gangguan-gangguan orang yang tidak suka sama kita atau gangguan-gangguan yang tidak kasat mata. Jadi banyak media yang bisa digunakan untuk pagaran rumah. Berbagai media yang biasa digunakan untuk pagaran rumah macam-macam. Yang biasa saya gunakan untuk pagaran rumah sendiri, biasanya media-media itu pertama itu garam. Yang kedua itu bisa menggunakan air jernih biasa dengan bunga 7 rupa, bisa menggunakan paku, dan bisa menggunakan telur angsa, namun telur angsa yang tidak menetas namun tidak busuk. Mengapa biasanya orang menggunakan garam? Karena garam itu melambangkan lautan, jadi semua berakhir, semua itu akan berlabuh lagi ke lautan, jadi kembalinya akan ke sana. Jadi garam itu bisa digunakan sebagai pagaran rumah, tentunya dengan ritual-ritual tertentu. Dan selain itu bunga 7 rupa dengan air jernih atau air bening. Bunga 7 rupa itu tentunya juga dengan doa-doa tertentu, dengan ritual tertentu nanti dipagari sama dengan medianya, dengan garam itu ditaburkan atau dikelilingi dengan wilayah pekarangan rumah kita berlawan dengan arah jarum jam. Dan kalau yang ketiga itu medianya paku. Mungkin di sini paku agak berbeda. Kalau seandainya medianya paku, setelah kita mengadakan ritual tertentu dengan mengisi paku tersebut dengan doa-doa pagaran atau doa-doa penangkal, paku itu untuk seandainya rumah itu terbuat dari papan atau rumah semi permanen, bisa menggunakan paku kayu biasa. Jika rumah itu sudah rumah tembok, bisa menggunakan paku beton, karena itu melambangkan contoh melambangkan kekuatan untuk memagar rumah itu sendiri. Jadi biasanya kalau paku itu bisa untuk 5 titik. Titik pertama yaitu titik keempat penjuru, titik pojok kanan rumah, pojok kiri rumah, pojok kanan belakang rumah, dan pojok kiri belakang rumah. Sedangkan titik yang kelima yaitu titik di tengah-tengah rumah. Jadi di mana pusat rumah itu berada, nanti paku itu kan ditanam. Begitu juga dengan maupun beton, maupun paku beton, maupun paku kayu biasa. Jadi sejatinya ibarat pagaran. Jadi paku ini membentuk sebuah tali goib yang tidak tampak di kasat mata, yang dipagarankan di penjuru, tentunya dengan doa-doa tertentu yang kita paku itu kita tanamkan di bagian pojok pekarangan rumah, bukan pojok rumah itu, bagi rumah yang ada pekarangannya atau bagi rumah yang ada lahan lebih di belakang atau di depan, maka kita tanam atau kita masukkan itu di batas
batas tanah kita, bukan batas rumah kita, itu batas tanah kita. Mungkin untuk yang selanjutnya itu untuk telur seperti itu juga, telur ditanamkan pada keempat penjuru rumah. Karena telur angsa ini, telur angsa bukan telur angsa bagus, telur angsa yang dia tidak menetas oleh indukannya, namun tidak busuk juga gitu. Mungkin itu juga bisa digunakan untuk media pagaran rumah. Namun sangat sulit untuk mencarinya hal tersebut. Sebelum untuk melakukan, biasanya untuk melakukan pemagaran rumah, para pemilik rumah atau para penghuninya biasanya minta tolong pada ahli spiritualis atau orang-orang yang ahli atau di bidangnya untuk melakukan pemagaran. Biasanya syarat-syarat diminta oleh spiritualis biasanya untuk menyediakan suatu syukuran kecilan, syukuran baik maupun besar maupun kecil, baik mendoa untuk kirim doa kepada leluhur kita dan membagikan makanan pada lingkungan sekitar. Biasanya dilakukan doa selamat. Setelah doa-doa itu dilakukan ritual, dan biasanya rumah itu begitu dihuni, kita tidak tahu apa aja dalam rumah tersebut. Biasanya ahli spiritualis ataupun orang-orang yang melakukan pemagaran rumah, yang pertama yang dilakukan itu melakukan pembersihan rumah itu, meminta pertolongan pada Gusti Allah bahwasanya ingin melakukan pemagaran rumah dan ingin mengusir atau menjauhkan segala macam mara bahaya yang sebelumnya berada dalam rumah tersebut, baik itu kiriman guna-guna atau kiriman yang lain, baik itu maupun penghuni makhluk halus yang berdampak atau makhluk halus yang membawa hawa negatif di rumah tersebut. Biasanya doa-doa spiritual cukup dan meminta mohon ya Allah, niat kami di sini untuk membersihkan rumah ini, untuk memanggang rumah ini, dan bila ada aura-aura negatif dalam rumah ini, bila ada yang tidak mengenakan dalam rumah ini, mohon segera dipindahkan, mohon segera diusir. Dan selanjutnya orang spiritualis atau tokoh ini, sosok apa dan pelaku spiritualis melakukan pengusiran bila seandainya ditemukan dengan gangguan gaib yang tidak kasat mata. Gangguan gaib yang terjadi di rumah seseorang atau di rumah kita atau di rumah tangga kita atau rumah keluarga kita itu biasanya bukan hanya sekedar gangguan kiriman, baik itu kiriman santet, guna-guna, karena sejatinya sendiri santet itu bukan hanya sekedar untuk santet sakit atau santet penyakit, bisa juga dikiriman. Santet ini digunakan untuk mengganggu kerusakan rumah tangga. Jadi biasanya untuk kerusakan rumah tangga sendiri bisa terjadi kenapa rumah tersebut sering terjadi cekcok, sering terjadi auranya di rumah itu panas, karena dari hal tersebut. Jadi kita sebagai seorang penghuni, alangkah baiknya atau alangkah bagusnya kita memagari dengan diri kita sendiri, dengan selalu setiap sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam, dan selalu memohonkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon perlindungan untuk kenyamanan di rumah ini, dan selalu membaca Al-Quran dan selalu mengadakan yang baik-baik di rumah tersebut. Insya Allah rumah kita pun akan terjadi hal yang baik tersebut, dan gangguan-gangguan di luar pun akan susah masuk ke rumah kita. Terlepas dari hal itu semua, tentunya pagaran gaib ini juga berperan penting untuk menjaga rumah kita dari maling, dari perusakan sekitar, karena menjauhkan dari orang-orang yang berniat baik dan terhadap rumah kita atau terhadap kita sendiri. Jadi alangkah baiknya bila kita memiliki atau kita baru pindah rumah, atau baru kita memiliki rumah baru, atau kita pindah rumah bagus rumah kita sendiri, alangkah baiknya kita melakukan doa selamat. Doa selamat itu sebatas doa, kirim doa kepada leluhur seperti Al-Fatihah dan kiriman lainnya, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Mudah-mudahan rumah kita ini dijadikan tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Mudah-mudahan di rumah kita ini juga kita dapat merasakan atau tempat mengalirnya rezeki kita. Jadi media-media yang paling umum digunakan untuk para tokoh spiritualis yang menurut pendapat saya dan saya tahu itu biasanya garam. Kita ulang tadi itu pertama garam, yang kedua itu air putih dengan bunga 7 rupa, paku, dan telur angsa. Jadi mungkin dari teman-teman yang lain bisa tahu, mungkin itu benda-benda yang sekitar kita, biasanya sekitar kita dapat digunakan untuk pemagaran rumah, tentunya dengan ritual-ritual tertentu. Seputar dunia pagar rumah itu bagus kita gunakan atau kita terapkan untuk kita, karena sejatinya pagaran rumah itu berguna untuk pembagian rumah itu sendiri. Selain pagar rumah, untuk kita sendiri atau untuk kita semua tuh biasanya tuh ahli spiritualis atau ahli kebatinan biasanya tuh dengan pagar diri. Pagar rumah dan pagar diri itu suatu hal yang sama namun dengan konteks yang berbeda. Pagar rumah di sini kita memagar rumah itu sendiri dari gangguan-gangguan yang gaib maupun non gaib. Jadi kita menghindari atau melindungi rumah kita itu sendiri dari gangguan-gangguan. Sementara untuk pagaran diri itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berpergian dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk tujuan itu menjaga keselamatan kita atau menjaga perjalanan kita mulai dari berangkat sampai pulang. Itu pun bagi spiritual juga gunakan untuk pagaran diri, mulai doa-doa tertentu, kita melakukan doa dan gerakan tertentu supaya perjalanan kita atau aktivitas kita seharian atau aktivitas kita sehari-hari bisa untuk menjaga diri kita dari gangguan-gangguan dari luar, minimalisir gangguan-gangguan yang di luar, entah itu nanti kita ketemu orang berniat jahat pada kita ataupun menunggu minimal kita sudah mempersiapkan diri kita dengan pagaran diri atau pagaran badan. Kembali lagi untuk pagaran rumah tadi, mungkin pagaran rumah yang sifatnya permanen itu mungkin bisa seperti sifatnya permanen, kita maksudnya tempat permanen itu jadi kita cukup melakukan pembakaran sekali, insya Allah khasiatnya untuk berguna untuk seterusnya. Dengan diartikan kata dengan arti kata tidak terjadi pembukaan pagaran, karena pagaran itu pagaran gaib juga bisa dibuka kembali. Bersifat sementara tergantung kekuatan atau doa-doa yang telah dikirimkan oleh ahli spiritualis tadi. Mungkin hanya situ yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua, sekilas singkat tentang pagaran diri maupun pagaran rumah. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini boleh subscribe dan like dan tinggalkan komen di bawah untuk perkembangan channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.